dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya dalam Mimbar Agama Buddha. Bersama saya Yuwana, dan tema hari ini kita akan berbicara tentang keyakinan, tentunya keyakinan di dalam agama Buddha. Namun sebelum kita berbicara lebih lanjut soal keyakinan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, terimalah salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pemirsa Sambit TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, pada kesempatan mimbar kali ini, tema yang akan kita bicarakan yaitu tentang keyakinan. Memang keyakinan itu sesuatu yang sangat penting tentunya bagi diri kita. Apalagi masa pandemi ini masih berlangsung dan kita tidak tahu kapan berakhirnya pandemi ini. Sekarang bahkan varian-varian baru sudah mulai masuk di negara kita, sudah mulai masuk di Indonesia. Hal ini bisa memicu kekhawatiran, kegelisahan, keraguan-raguan, ketakutan, terutama bagi orang-orang yang tidak memiliki keyakinan dan kepercayaan diri tentunya. Nah, kita akan berbicara soal keyakinan, apa itu keyakinan, bagaimana cara memunculkan keyakinan yang benar tentunya, yang bijaksana di dalam diri kita. Kemudian apa sih ciri-ciri orang yang memiliki keyakinan itu seperti apa. Nah, nanti kita akan berbicara tentunya di mimbar kali ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita bersama saya, yang tentunya di kalangan umat Budi sendiri sudah tidak asing lagi. Beliau adalah penyuluh agama Buddha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Waringin Timur, Bapak Darto SAG. Namo Buddhaya Bapak, apa kabar Pak? Namo Buddhaya. Terima kasih ya Pak sudah menyempatkan waktunya tentunya dalam acara mimbar kali ini. Dan untuk yang kesekian kalinya ya Bapak sudah berkenan meluangkan waktunya membagi pengetahuannya bersama umat Buddha khususnya di Sampit dan di Sampit TV ini ya Bapak ya. Jadi memang berbicara soal keyakinan Pak, keyakinan itu memang sangat diperlukan ya Pak di dalam diri kita ya. Tentunya kita menjalani kehidupan kan memang banyak sekali problem ya yang kita hadapi. Nah, kalau misalnya kita memiliki keyakinan yang kuat, itu nantinya kita akan menjadi pribadi yang memang teguh, tidak tergoyahkan ya, tidak mudah terpengaruh dalam kondisi apapun tentunya pemirsa ya, karena kita memiliki suatu keyakinan. Tentunya keyakinan yang benar ya, keyakinan yang membabi buta asal percaya begitu saja ya. Ketika kita mendapatkan informasi, kita juga harus merecek ulang, melihat ulang bagaimana sih sebetulnya yang terjadi. Jadi jangan langsung percaya begitu saja. Kita boleh aja percaya, tetapi kita juga harus mengecek kebenarannya. Nah, kalau kita memang merasa yakin, baru kita boleh melakukan sesuatu. Tapi kalau tidak ya, kita cek ulang dulu. Nah, karena memang itu keyakinan, apalagi memang sekarang ini pandemi memang belum berakhir ya Pak. Tadi sudah saya katakan, pandemi belum berakhir. Bahkan varian-varian baru sekarang mulai masuk di Indonesia. Jadi mungkin orang yang tidak memiliki keyakinan, kepercayaan diri yang kuat, akan timbul suatu keraguan-raguan, kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, itu pasti. Nah, tetapi ketika kita memiliki suatu keyakinan yang kuat, pasti kita tidak mudah terpengaruh ya dengan kondisi apapun. Nah, kali ini kita akan berbicara soal keyakinan Pak. Tentunya keyakinan di dalam Buddhisme sendiri itu seperti apa. Nah, monggo Bapak jelaskan, kita dengarkan sama-sama pemirsa Sampit TV penjelasan dari narasumber kita pada kali ini, yaitu tentang keyakinan. Baik, terima kasih. Selamat malam pada pemirsa Sampit TV. Di sini untuk kali ini kita akan mencoba membahas tentang keyakinan. Apa sih keyakinan itu? Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya akan coba bercerita. Begini, ada satu cerita. Pada suatu hari, ada seseorang yang mau menyeberang jalan. Dia tampak ragu-ragu, mau menyeberang atau tidak, menyeberang atau tidak. Tapi orang itu dituntun oleh satu tongkat, dan ternyata orang itu adalah seorang yang tunanetra atau istilahnya kurang normal di penglihatan.
walaupun dia orang buta, tapi orang itu mempunyai tekad atau keyakinan untuk menyeberang. Apakah artinya orang itu yakin pada satu hal? Tentu itu satu yang menurut logika benar, karena orang itu meyakini pada satu benda, yaitu tongkat, di mana tongkat itu adalah istilahnya sebagai pengganti penglihatan dia. Karena orang buta pasti dia kalau tidak pakai tongkat, dia akan meraba sekitar untuk memastikan apa depannya itu ada benda yang penghalang atau sesuatu yang menyebabkan dia tidak bisa menyeberang jalan atau melewati satu istilahnya jalan. Di samping orang buta, pokoknya kita sendiri nih, keraguan-keraguan itu tetap pasti sering muncul di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wajar keraguan itu muncul karena mungkin kalau umpamanya kita berjalan di suatu kegelapan, kita pasti berpikir nih, jangan-jangan di depanku ada lubang, atau jangan-jangan di depanku ada binatang melata yang bisa menyerang aku atau menyakitiku. Keraguan akan hilang apabila ada cahaya menerangi perjalanan. Itu diberikan waktu kalau kita di suatu kegelapan. Dan seperti yang saya katakan tadi, keraguan-keraguan itu kalau terus-menerus muncul akan menggerogoti atau istilahnya mengurangi kepercayaan kita. Keraguan yang timbul di kehidupan ini mengakibatkan batin yang tidak tenang, karena kita selalu khawatir, gelisah, dan keraguan yang sering muncul itu akan merusak kebahagiaan yang sudah ada. Bagaikan sebuah kapas, dia tidak pernah tenang, atau dia akan selalu bergerak mengikuti mata arah angin. Sebagai contoh, kita mau menaiki sebuah kendaraan umum, pasti kita punya keyakinan kepada si supir. Tapi apakah kita harus percaya 100% pada supir? Itu belum tentu. Mungkin sebagai supir, karena dia adalah orang yang sudah minimal dia megang strategi mengemudi, maka kita harus percaya karena dia supirnya. Tapi apa yang dikatakan supir, apakah kita harus istilahnya percaya 100%? Tidak harus. Begitupun dalam keyakinan. Mungkin keyakinan itu bagi diri kita adalah satu hal yang sangat penting. Kita sebagai manusia atau sebagai umat Buddha itu harus mempunyai keyakinan. Karena kita sebagai umat Buddha, kalau batin kita tidak yakin atau kurang keyakinan, maka pasti akan timbul suatu kegelisahan. Ya, ragu-ragu, takut. Itu juga dalam kehidupan sehari-hari ini. Ketakutan, kekhawatiran itu satu hal yang wajar. Maka kita sebagai umat Buddha itu harus mempunyai keyakinan. Dan apa yang harus kita yakinin? Ya pasti pertama, kita sebagai umat Buddha itu harus yakin kepada Buddha. Yang kedua adalah yakin terhadap Dhamma. Dan yang ketiga adalah yakin terhadap Sangha. Itu yang disebut atau kita kenal adalah keyakinan kita terhadap Sang Triratna. Umat Buddha untuk sebuah keyakinan itu yang seperti saya bahas yang pertama tadi, itu adalah suatu hal yang paling penting. Misalnya, kenapa kita harus meyakini ketiga-tiganya itu? Sebagai contoh,
Kenapa kita harus yakin kepada Buddha? Karena Buddha adalah seseorang atau istilahnya apa namanya? Orang yang telah mencapai Nah, kesempurnaan. seorang yang sudah mencapai perangan sempurna dengan jalan beliau adalah dengan kerelaannya sendiri, dengan usaha punya sendiri, dengan usaha mencapai sendiri, punya tekad untuk berusaha membebaskan semua makhluk di dunia ini dari penderitaan. dari penderitaan. Itu yang pertama. Artinya yakin kepada Buddha. Yang kedua, yakin kepada Dhamma. Kenapa kita harus yakin kepada Dhamma? Karena Dhamma itu adalah merupakan sabda-sabda atau Ajaran. ajaran-ajaran Buddha yang harus kita yakini bahwa dengan kita percaya pada Dhamma, maka hidup kita akan bahagia atau tenang. Terus yang ketiga adalah yakin kepada Sangha. Kenapa kita harus yakin kepada Sangha? Karena mereka adalah orang-orang yang sudah dengan tekad yang kuat untuk menjalankan hidup suci atau melepas keduniawian, dan mereka adalah orang-orang yang dengan penuh tekad dan semangat tinggi adalah orang-orang yang memelihara ajaran-ajaran Buddha. Tanpa ketiga-tiga ini, maka kita akan istilahnya apa? Tidak Akan terarah, susah ya. untuk mulai keyakinan. Itu khusus untuk kita sebagai umat Buddha. Baik, jadi memang keyakinan itu sangat penting ya Pak. Karena Betul. dalam Buddhis sendiri memang kenapa kita harus memiliki keyakinan ya? Kenapa kita harus yakin? Bah, yakin di sini berarti kita yakin kepada Triratna intinya ya, yakin kepada Buddha, yakin kepada Dhamma dan kepada Sangha. Kenapa kita harus menimbulkan keyakinan kepada Buddha? Karena Buddha itu adalah guru agung umat Buddha dan guru dewa serta manusia ya. Betul. Para dewa aja yakin dan percaya dengan Buddha. Kenapa kita sebagai manusia tidak gitu? Kenapa? Kenapa kita harus percaya kepada Buddha? Karena Buddha adalah makhluk suci yang sudah mencapai pencerahan tentunya dengan usaha sendiri beliau. Betul. Dia dengan tekadnya sendiri mencapai pencerahan dengan usahanya sendiri. Beliau mencapai pencerahan tujuannya supaya dapat menemukan obat bagaimana supaya dapat mengatasi usia tua, sakit dan mati, sehingga setiap manusia atau manusia yang ada di dunia bisa terbebas dari penderitaan, bebas dari terhindar dari lingkaran samsara. Kenapa kita percaya kepada Buddha? Itu alasannya karena Buddha guru agung para dewa dan manusia. Nah, kemudian kita percaya kepada Dhamma, pemirsa. Kenapa kita percaya kepada Dhamma? Karena Dhamma tadi adalah sabda-sabda Sang Buddha, ajaran Buddha yang berupa kebenaran. Dan kalau kita yakin dengan ajaran Buddha dan tentunya dengan mempraktekannya ya Pak ya, dengan mempraktekannya, otomatis nanti kebahagiaannya akan kita rasakan. Karena di Dhamma itu ajaran-ajaran Buddha ini berupa kebenaran. Nah, intinya itu di Dhamma cuman beberapa syair aja ya Pak, cuman tiga kata aja ya. Jangan berbuat jahat, selalu berbuat baik. Nah, sucikan hati dan pikiran. Nah, itu intinya Dhamma ajaran Buddha ya. Tetapi walaupun intinya cuma tiga bait itu, maaf pemirsa, bukan 3 bait tapi 3 kata itu ya, tetapi sangat luas sekali. Nah, jadi intinya ketika kita mempraktekkan Dhamma, jadi kita tidak hanya mempelajarinya saja, tetapi juga harus ada tekad yang kuat, keyakinan yang kuat untuk mempraktekkan Dhamma itu sendiri. Karena dengan praktek Dharma tentunya di dalam kehidupan kita sehari-hari kebahagiaan itu yang akan kita capai ya. Nah, kita percaya kepada Sangha ketiga nih. Karena Sangha itu adalah pelindung Dhamma ya. Sangha itu adalah sekelompok atau perkumpulan para biku, bikuni ya. Di situ mereka meneruskan dan menjalankan kehidupan suci tentunya. Nah, menjalankan dan meneruskan kehidupan suci. Nah, tanpa mereka mungkin kita susah untuk belajar Dhamma. Memang sih sekarang itu apa sih yang nggak bisa kita dapatkan ya Pak? Kita bisa mencari di Google, kita googling, internet semua bisa kita dapat. Tetapi kan lebih menyenangkan sekali ketika kita bisa berdialog langsung seperti ini ya Pak mungkin. Interaksi. Iya, berinteraksi langsung. Ketika ada sesuatu yang tidak kita mengerti, yang kurang kita mengerti, kita bisa bertanya langsung kepada mereka. Karena Sangha itu adalah penerusnya. Jadi ibaratnya kalau Buddha itu dikatakan sebagai dokternya,
Dhamma itu obatnya dan Sangga ini diibaratkan sebagai perawat ya. Jadi yang merawat misalnya nih ketika kita sakit kita kan perlu obat. Nah, kita perlu dokter. Nah, terus kalau misalnya dokternya tidak ada, berarti kan perawat yang menggantikan dokter. Nah, Sangga juga seperti itu. Jadi karena sekarang Buddha itu kan sudah parinibbana sudah lama. Jadi penggantinya itu adalah Sangga, dan yang bisa dijadikan patokan atau pedoman kita ya Dhamma ajaran Sang Buddha. Ya walaupun Buddha sudah lama parinibbana, tetapi Dhammanya tetap lestari selama umatnya masih tetap mempraktekkan ya Pak. Nah, itulah intinya keyakinan secara umum dan keyakinan di dalam agama Buddha. Baik, menarik sekali ya Pak kita berbicara soal keyakinan. Nah, memang sih keyakinan itu sangat penting sekali ya Pak ya. Tadi yang Bapak katakan bahwa keyakinan itu memang penting, kayak seperti tadi contohkan di awal orang buta ya. Orang buta berjalan cuman mengandalkan tongkat ya. Jadi dia yakin dan percaya dengan tongkatnya nanti akan mengarahkan beliau kemana. Nah, tetapi karena punya keyakinan yang kuat, akhirnya ya sesuai dengan harapannya. Nah, jadi memang keyakinan itu sangat penting. Baik, pemirsa Sampai TV, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita soal keyakinan tentunya dengan narasumber yang sama, yaitu Bapak Darto SAG, penyuluh agama Buddha kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Waringin Timur. Nanti kita akan berbicara tentang bagaimana cara kita menumbuhkan keyakinan di dalam diri kita. Baik, tetapi setelah yang melewati ini pemirsa, jangan kemana-mana.